Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, huwa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan penegasan terhadap peran leluhur. Saya masih membaca bahwasanya di kalangan masyarakat masih ada yang berpegang pada prinsip-prinsip terkait dengan peran leluhur. Jadi saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana leluhur berperan dalam kehidupan manusia selanjutnya atau dalam kehidupan generasi-generasi berikutnya. Apakah memang benar leluhur itu ada perannya? Kehidupan di alam spirit atau di alam akhirat memang tidak jauh berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Kemudian karena situasinya mirip, maka di sana pun ada yang hidupnya sejahtera gitu, ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang melarat, ada yang belangsak, ada yang disiksa dan sebagainya. Sama seperti kehidupan di dunia. Yang berbeda adalah di sana abadi, di sini fana. Nah, kemudian mereka atau para leluhur yang membutuhkan atau menginginkan tambahan suplai amal kebaikan dari generasi keturunannya, biasanya mereka mendatangi untuk meminta doa. Sedangkan generasi leluhur atau para leluhur yang merasa sudah cukup, itu jika tidak Allah perintahkan untuk turun, dia tidak akan mengganggu untuk turun. Jadi kemungkinan yang turun itu adalah leluhur yang memang masih membutuhkan doa atau kiriman doa dari generasi di bawahnya atau generasi selanjutnya. Karena kalau yang sudah cukup, dia tidak akan mengemis ke dunia untuk meminta doa, kecuali jika diperintahkan Allah untuk turun. Terkait dengan SP, jadi begini, saya membaca pemetaan bahwasanya banyak sekali saudara-saudara kita yang mengklaim atau mengaku bahwasanya dapat bisikan, dapat mandat, dapat amanah dari orang tua, dari eyang, dari leluhur. Mandatnya pun saya tidak begitu paham, tapi yang jelas ketika sudah berbicara mandat, berarti ada tugas dan wewenang. Kemudian saya menyikapinya begini, seandainya memang mandat itu atau amanat itu adalah tugas atau mandat untuk kebaikan, jalankan saja. Tapi harus hati-hati, karena apa? Bisikan-bisikan yang tidak jelas seperti itu, kesannya bagus, tapi ada kecenderungan menjerumuskan dalam aspek akidah. Karena tidak ada jin yang baik. Saya pastikan tidak ada. Jin yang kafir sudah jelas. Sedangkan jin yang beriman, jin yang soleh itu tidak pernah mengganggu manusia, tidak pernah mau terlibat dalam kehidupan manusia. Dia betah di alamnya. Sedangkan jin yang nakal, yang mengaku sebagai jin Islam dan membantu manusia, itu adalah jin-jin yang nakal, yang berambisi untuk merebut pahala manusia, gitu loh, untuk membangun kemitraan. Nah, jadi harus hati-hati di situ. Seandainya ternyata ada bisikan-bisikan gitu yang mengaku dari eyang, dari leluhur dan sebagainya. Terkait dengan SP,
Apakah mungkin seorang SP, seorang Ratu Adil, seorang Imam Mahdi, seorang Raja Wali Allah atau seorang Waliullah diangkat oleh para leluhur? Apakah mungkin seorang jenderal diangkat oleh 1000 kopral? Apakah mungkin seorang kolonel mengangkat sesama kolonel? Maka jawabannya tidak mungkin. Kita ambil contoh begini. Yang pertama kita identifikasi dulu lah leluhur-leluhur yang sering yang beredar lah di masyarakat. Jika leluhur itu eyang-eyang atau sang hyang sudah tidak masuk. Jadi yang tidak masuk dalam kategori kami tim Raja Wali, yang pertama itu sang hyang, itu sudah tidak masuk. Mau sang hyang nirwana mau siang apa tidak ada dalam kamus tim Raja Wali itu. Yang kedua Sabdo Palo Noyo Genggong juga tidak termasuk, tidak ada. Kami tidak menemukan peran yang real Sabdo Palon Noyo Genggong di alam spirit, tidak ada, nol besar. Semar jelas tidak ada, dia imajiner. Kemudian tokoh-tokoh besar, kita akan menyebut tokoh-tokoh besar saja yang melegenda atau yang namanya harum. Seperti halnya di barat ada Prabu Siliwangi, kemudian di tengah itu ada Joko Tingkir, Hadiwijoyo, kemudian di timur itu ada Eyang Prabu Brawijaya atau Sunan Lawu. Jadi kita berpatokan kepada itu sajalah. Kalau eyang-eyang yang namanya juga belum manggung atau belum tenar, kita simpan dulu lah. Bukan saya meinikan, tapi nanti kita simpan dulu lah. Nah, ketika seseorang itu berkarya, ketika seseorang sudah pernah berkarya atau karyanya menjadi sebuah masterpiece seperti halnya Gajah Mada membangun Nusantara, seperti halnya Pajajaran membangun kerajaan Pajajaran atau Siliwangi membangun kerajaan Pajajaran, kemudian seperti halnya Kanjeng Sunan Prabu Brawijaya V, Sunan Lawu menggeser Majapahit ke Demak. Nah, karya-karya agung, karya besar tersebut itu diizinkan atau bahkan didukung untuk dilakukan reinkarnasi karya. Dalam konsep Islam tidak ada reinkarnasi manusia, yang ada adalah reinkarnasi karya. Jadi maksudnya karya-karya besar seperti halnya Nusantara itu bisa diwujudkan kembali. Nusantara itu wilayahnya hampir ASEAN atau bahkan melebihi ASEAN sampai ke Madagaskar. Karya besar Majapahit itu akan bisa diulang kembali gitu loh. Tapi untuk reinkarnasi Majapahitnya, reinkarnasi Gajah Madanya itu tidak bisa. Ada orang yang berpikir bahwasanya para raja sekarang akan menitis menunggu wadag atau menunggu jasad siapa yang mau dipakai. Sehebat apa raja itu sampai mau masuk ke dalam jasad manusia? Apakah Allah mengizinkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi para leluhur itu tidak akan melakukan reinkarnasi diri. Yang ada adalah reinkarnasi karya. Karena sekarang saya melihat banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa Nusantara ini akan jaya setelah raja-raja terdahulu yang moksa atau yang meninggal itu bangkit dan menitis ke dalam jiwa raga-raga atau ya ke dalam raga-raga manusia sekarang. Tidak mungkin, nonsen, omong kosong itu. Nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Kalau darah yang menetes atau darah yang sifatnya duriah itu ada, ya ada. Keturunan darah dari bapaknya, dari kakeknya itu ada, iya. DNA itu ada. Tapi kalau sekarang seperti halnya kerasukan atau menitis dalam konsepsi agama lain, itu tidak ada. Itu saya pastikan tidak ada. Tidak seperti itu polanya. Nah, jadi akan dibangunnya kejayaan Nusantara itu adalah sebagai bentuk reinkarnasi karya oleh para leluhur ini. Nah, kemudian apakah para leluhur ini yang mengangkat SP untuk dijadikan sebagai SP? Mengangkat seorang sosok untuk dijadikan sebagai SP?
Ya. Jawabannya sama, apakah mungkin seorang 1000 kopral mengangkat satu jenderal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Jadi kemudian siapa yang berani mengangkat seorang sosok manusia menjadi SP atau Ratu Adil atau Imam Mahdi? Kan begitu. Nah, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Oke, kita bahasan di video selanjutnya ya, karena keterbatasan alat saya. Terima kasih, kita bahas di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.